Selamat pagi, kembali lagi bersama kami dengan podcast Tengah Kampus. Nah, pada kesempatan pagi kali ini, saya Alfida Meliana dari Departemen Esket BEM FEB UNED bersama dengan perwakilan HISU dari Bapak Gatot dari Sekretaris Umum ya Pak? Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Kemudian dan Pak Baktiar. Ya. Kesempatan kali ini kita bakal bahas isu yang lagi rame banget di sekitar kampus UNED, yaitu SSA. Nah, mungkin bisa Mbak untuk dijelaskan dulu SSA ini apa gitu Mbak? Ya. Kita sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi sebelumnya kita tarik ke belakang. Kenapa muncul SSA, sistem satu arah? Kita tahu bahwa kondisi wilayah di kampus ini ada 4 ruas jalan yang dikelilingi beberapa pusat-pusat kegiatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, semua ada di sini. Dan selama ini banyak keluhan masyarakat juga sih, dan termasuk pantauan kami di lapangan bahwa sering ada terjadi kemacetan, terutama ada di beberapa titik ruas jalan. Selain ada di ruas jalan, ada di persimpangan. Di sini ada persimpangan besar seperti persimpangan di DPRD, simpangan di Mastrip dan di Arongan. Itu pasti ada pada jam sibuk, utamanya di peak hour-nya antara jam 6 sampai jam 8. Itu pasti ada kemacetan sampai kendaraan itu bisa ngunci, kan bisa jalan kan ya, mungkin sering dialami kan ya. Makanya kami melakukan kajian, kami melakukan survei volume lalu lintas di beberapa ruas ini, dan kami dapatkan data bahwa volume lalu lintas itu sangat tinggi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pertambahan kendaraan bermotor di Jember roda 2 aja setiap bulannya hampir 2.000. Wow, sangat besar sekali ya teman-teman. Belum lagi penambahan mahasiswa ya. 2023 aja khusus UNED itu 7.000 mahasiswa. Mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru, belum yang masih semester 14 ya, belum yang semester 14 ya, ya kan? Ini semester 1 semester 14. Jadi dengan adanya itu kami juga mensurvei, akhirnya kita ketahui bahwa jumlah volume kendaraan ini hampir mendekati kapasitas jalan Maksimal. Iya. Maksimal. Kapasitas namanya visi rasio, volume per kapasitas ya. Visi rasio. Jadi misalkan kapasitas 1, ini volumenya sudah hampir mendekati 1, 0, sekian sudah ya. Padatnya tinggi, sudah pengendara sudah tidak bisa memilih laju kendaraannya, ya kan? Sudah bergerak iya. Untuk itu kita tahu bahwa kapasitas itu ada beberapa faktor. Jadi ada hambatan samping yang mengakibatkan kapasitas itu berkurang. Misalkan pejalan kaki yang tidak berjalan di trotoar, ya kan? Maaf, adanya PKL yang memakan badan jalan, ya. Adanya parkir kendaraan yang tidak tertib. Nah, itu salah satu. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus memperbesar kapasitas jalan, mengoptimalkan kapasitas jalan. Caranya bagaimana? Menertibkan. Kami dari Dinas Perhubungan sudah menertibkan parkir sudah, tetapi tidak terlalu signifikan datanya. Untuk melebarkan jalan Tidak mungkin. Akhirnya gimana? Jalannya SSA. Karena dengan SSA ini kan memperluas kapasitas jalan yang awalnya 2 arah, ya kan, menjadi 1 arah. Akhirnya kapasitas jalannya tambah kan? Nah, itulah yang akhirnya yang kita lakukan. Setelah dilakukan, kita lakukan uji coba pertama, kita nyoba hanya jalan Jawa aja biar tidak kaget, maksudnya kan gitu ya. Jalan Jawa ternyata dampaknya kemana-mana, tidak bisa dilakukan di satu ruas. Harusnya komprehensif di seluruh 4 ruas ini. Akhirnya kami dilaksanakan tanggal 10 Oktober 4 ruas jalan, tetapi hanya 2 sesi saat peak hour aja. Peak hournya jam 6 sampai jam 8, jam 4 sampai jam 6 sore. Dan alhamdulillah setelah dilaksanakan itu kinerja lalu lintas itu meningkat, jadi bagus, lancar. Jadi pemerataan luar lalu lintas juga merata. Dulu mungkin yang Mastrip agak sepi, Riau agak sepi, sekarang dampak ekonominya.
Nah, nanti memang mungkin ada dirasakan, tapi ini salah satu pengungkit dampak ekonomi ke depannya nantinya seperti itu. Jangka panjangnya ada rencana apa? Besar ada rencana dari Pemkab Jember, yaitu ingin dijadikan kampus ini jadi kawasan ekonomi terintegrasi, jadi kawasan edukasi seperti itu. Jadi tidak hanya dengan sistem satu arah yang dilaksanakan. Nanti insya Allah 2024 dengan adanya nanti Dinas Cipta Karya nanti akan memperbaiki trotoar, terutama di Jalan Jawa. Jadi trotoar itu pengennya trotoar itu yang konsepnya humanis, buat pejalan kaki, ramah buat difabel. Ya. Itu yang seperti saat ini yang telah dibangun oleh Bapak Bupati di Gajah Mada. Kan sudah kelihatan bagus ya, PKL juga ya, walaupun nggak di trotoar minggir mereka ya kan. Jadi masyarakat yang jalan kaki sekarang enak, gitu kan. Nah ini yang akan diterapkan di kampus. Jalan Jawa sepanjang 1,3 kilo nanti akan di Jalan Kalimantan sepanjang 1,6 kilo juga akan tapi secara bertahap. Mungkin awal dulu Jalan Jawa. Nanti dari Dinas Perhubungan nanti ada angkutan kawasan kampus yang bisa melayani adik-adik mahasiswa, pelajar dan masyarakat semua. Ini angkutan yang kuning itu atau Iya. apa ya? Nah, ini dampak ekonominya nanti. Kita kan tahu angkot ini sekarang kan peminatnya Turun turun. drastis. Otomatis sopirnya pendapatannya berkurang, pemilik angkot juga berkurang. Nanti kita sewa angkot ini oleh Pemkab. Jadi dia sudah tidak mikir saya harus cari setoran, tidak mikir. Dia yang penting saya ngangkut penumpang, udah tugas saya akan menjalankan trayek ini sehari berapa kali. Ada penumpang, nggak ada penumpang, ada penumpang maupun nggak ada, dia akan mendapatkan pendapatan. Itu benefitnya dia kan. Berarti ada monitoring juga. Ada monitoring dari Pemkab Jember nantinya. Dan masyarakat, untuk masyarakat, dia akan naik itu secara gratis. Gratis buat masyarakat. Mungkin untuk rute-rutenya Pak bisa diberitahu kami. Kami saat ini insya Allah ada 2 koridor yang akan kami rencanakan. Koridor 1 dari KPRI Unek, Sumatera ke Jalan Kalimantan, Ya. Masrib, Riau, Jawa, kembali lagi ke Sumatera. Nanti ada yang dari Tawangmangu, Danau Toba, Masrib, Riau, Jawa, Kalimantan, balik lagi ke Tawangmangu. Ini itu untuk memfasilitasi yang wilayah penumpang yang wilayah sebelah utara, seperti itu nanti konsepnya. Tapi kalau secara garis besar ada juga nanti ada penataan PKL. Nanti Pemkab Jember saat ini masih berkoordinasi dengan pihak UNED bagaimana untuk menyelesaikan masalah PKL itu 2024. Itu konsen Pak Bupati selama ini untuk keinginan Pak Bupati secara besar pengen kawasan kampus ini jadi kawasan edukasi. Ya. Jadi prosesnya itu panjang sekali sebelum dilakukan dicoba sejak awal Oktober kemarin. Ya. Jadi sebelumnya memang awal 2023 kita pernah dipanggil oleh DPRD Komisi C ya. Itu kami diundang, saat itu kami Satlantas Polres Jember dan perwakilan dari UNED. Ya. Dari UNED bahwa kondisi ini sering ada keluhan ke anggota dewan karena kemacetan. Nah, itu awal, jadi kami juga survei, kami kaji, dan hasilnya ya ini kita harus melaksanakan sistem satu arah secara bertahap. Mungkin masyarakat mungkin masih kaget ya. Nah, ya juga kami memahami mungkin dulu adik-adik mahasiswa yang cuma kesini sedikit sekarang harus memutar. Ya. Ini Pak, waktu uji coba tahap awal kemarin yang jam 6 sampai jam 8 itu sama yang sorenya, apakah itu ada keluhan gitu yang disampaikan dari masyarakat ke pihak Disub? Untuk yang jam 6 2 sesi ya, Ya, jam 8, jam 4 sampai jam 6.
saat uji coba itu alhamdulillah tidak ada. Baru setelah uji coba 24 jam ini banyak keluar. Kami akui bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa kinerja semakin bagus ya, tetapi yang kekurangan, masih ada kekurangan memang kami rasakan. Kita masih belum bisa mengendalikan kecepatan. Lebih kencang-kencang. Nah, itu kan akhirnya kembali ke pengendara juga ya. Kita belum bisa mengendalikan kecepatan. Akhirnya banyak ada beberapa laka lantas yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas, entah serempetan, entah dia berhenti mendadak, ditabrak dari belakang. Kami akui itu memang kami masih belum bisa mengendalikan kecepatan. Walaupun kami sudah memberikan spanduk peringatan, hati-hati, kurangi kecepatan. Kalau kita tahu, kalau teman-teman di usia sudah punya SIM kan sudah tahu bahwa kecepatan maksimal di kota itu berapa? Maksimal 50, iya kan? Sekarang lebih dari 50. Saya juga baca yang ada di Jogja itu, bahkan di Malioboro itu kan jalannya ya sempit juga, terus sudah nggak diperbolehkan untuk kendaraan masuk ke sana. Tapi di waktu tertentu itu diperbolehkan ketika sudah di atas jam 12 malam. Terus ada pelaksanaan kecepatannya itu maksimal 20 km per jam, tapi itu masih sangat pro kontra sekali. Jogja juga padat, kota pendidikan, banyak kampus. Tapi balik lagi di Solo juga Pak, untuk Jalan Sampriadi meskipun ya itu panjang sekali. Tapi itu tidak 24 jam Pak. Itu malah ada kontraflow-nya juga, ada BTS bisnis itu, belum ada keretanya juga kan? Iya, ada kereta. Nah, kalau memang itu kan kembali ke karakteristik pengemudi ya ini ya. Kalau di Solo mereka orangnya kalem-kalem mungkin ya. Kalau di Jember ini kan Pandalungan ya. Ya. Di Solo, di Jogja orangnya kalem-kalem. Nah di Solo dengan di Selamat saya tahu di jalan utama yang menuju kota kan ya, itu malah ada yang kontraflow dan tidak ada pembatas apa-apa. Tidak ada kan, dibatasi traffic kon nggak ada, hanya marka. Jadi ada bis yang melawan arahnya. Iya. Khusus jalur bis. Memang nanti ini kita selalu evaluasi mana yang terbaik dan mana yang tidak banyak, yang tidak banyak merugikan ke masyarakat. Mana baik, mana mudaratnya kita perhitungkan semua. Iya. Kalau kami hanya dari sisi lalu lintas, ini sudah bagus. Iya. Tapi satu sisi kami kan juga melihat dari ekonominya, sosial masyarakat itu tetap diperhatikan oleh kami. Tetap walaupun bukan tugas kami penuhnya, nanti ada beberapa OPD yang mempunyai tugas seperti itu. Nanti kaitan pengendalian itu, memang kami sarana prasarana perlengkapan itu masih kurang. Di Jalan Kalimantan coba, ini kami akui, ada zebra cross, nggak ada sama sekali. Itu akan kami lengkapi nantinya. Insya Allah juga di UNED kami akan kita lengkapi dengan pelikan penyeberangan. Pelikan penyeberangan itu yang lampu. Yang lampu gitu kan. Insya Allah kami nanti di Jalan Jawa juga ada. Jalan Jawa pun zebra crossnya hanya 2, SMA 2 sama SMA 4. Mastrip tidak ada, di Riau nggak ada itu. Dan mungkin juga kami kalau untuk mengurangi kecepatan kita beri speed trap seperti kita rujut. Tapi kadang itu pro dan kontra sih. Itu lebih. Tapi kadang itu bahaya juga kalau untuk polisi tidur dari kecepatan tinggi kan. Nah itu balik ke pengendara. Balik ke pengendara. Kalau misalkan bisa ke Surabaya aja ya, di jalan utama speed trap banyak. Di jalan setelah masuk Surabaya ke kiri itu arah Darmo itu sudah speed trap banyak di sana. Sudah hal yang biasa untuk mengurangi kecepatan memang. Ada speed trap mungkin yang dari smart car itu tapi yang kita pakai itu, kita pakai marka, nggak pakai bukan. Kami juga lihat itu kan ada aturannya memang. Ketinggian maksimal berapa mili itu ada. Kelandaiannya berapa juga sudah ada. Bahannya juga yang lentur gitu.
Kemarin, kemarin yang ada keramaian itu bagaimana Pak responnya Pak? Yang pembatas jalannya, iya. Itu suatu dinamika ya memang wajar, masyarakat yang kecewa, masyarakat yang masih kurang bisa menerima itu wajar menurut kami. Tetapi semua itu kami kembalikan semua kritik saran masyarakat sebagai bahan evaluasi kami, untuk mengambil kebijakan. Jadi itu masuk ke bahan pertimbangan kebijakan. Iya. Walaupun itu bukan pertimbangan teknis ya, non teknis itu sudah masuk di evaluasi kami seperti itu. Mungkin ini Pak, pro kontranya itu lebih banyak kontra ya kalau dari masyarakat saya lihat. Karena dari awalnya uji coba yang punya 2 sesi, kemudian lanjut ke 24 jam. Itu Sosialisasinya mungkin kurang ya atau gimana? lebih bisa untuk bertahapnya itu lebih baik. Kalau saya boleh saran ya Pak, berapa jam, mungkin sampai jam 18. Jadi dari pagi sampai petang aja, habis itu boleh 2 arah. Nah terus pejalan kakinya kan trotoar itu kalau siang mungkin lebih bisa dipakai untuk jalan kaki, kalau malam mungkin bisa buat ini, kita yang mau anak kos cari makanan juga bisa lebih dekat gitu Pak. Jadi memang banyak kepentingan yang di situ yang harus kita fasilitasi. Kepentingan pengendara, kepentingan masyarakat yang termasuk ada yang mahasiswa, kepentingan masyarakat yang jualan, itu yang harus kita akomodir semua. Semua kita akomodir, tapi ya tidak semua puas kan hasilnya kan. Pasti ada yang saya senang, saya kurang senang, pasti ada seperti itu. Tapi semua itu kan tujuannya satu, untuk kebaikan bersama. Kalau dari data sendiri untuk volume kendaraan pada saat setelah maghrib itu apakah juga masih setinggi ketika hari kerja di siang hari? Kalau data kendaraan kita volumenya ya, Jalan Jawa sebelum SSA itu volumenya 1107 SMP per jam, satuan mobil penumpang, bukan kendaraan. Satuan mobil penumpang ini satuan yang sudah dikonversi. Jadi kalau dikonversi ke kendaraan per jam, ini bisa 2 kali lipat, 1.900 bisa menjadi 3.000. Itu jadi ukuran mobil. Satu ukuran mobil. Jadi kalau motor ke mobil dikonversi berarti 2 sekian. Setelah dilaksanakan 24 jam menjadi 1.791. Kemudian kalau untuk menangani keluhan dari pedagang kaki lima yang merasa sejak diadakan SSA ini lebih berkurang pendapatan itu bagaimana? Kalau itu ya kami juga ada OPD yang menangani kemarin, kami sudah informasikan, jadi mereka juga melakukan survei di situ. Kalau kami tidak punya data ya, kalau kami sih belum punya data tentang pendapatan mereka ya, kita kan nggak tahu, itu kan asumsi mereka yang disampaikan memang ya. Saya sepi, tapi kan sepinya kita nggak tahu. Tapi kalau volume kami tahu, ini makin ramai, datanya sekian ya kan. Kalau mereka sampaikan ya kita nggak tahu, ya benar sepi apa enggak kita kan nggak tahu. Iya itu. Yang berkewenangan itu OPD yang lain seperti dinas koperasi dan dinas koperasi yang punya data seperti itu. Tapi beliau juga dinas koperasi juga turut serta sudah mendata juga jumlah PKL yang ada di kawasan kampus hampir 500. Untuk lain yang ada ke Gojek itu gimana Pak? Gojek demo bukan karena SSA. Gojek demo itu kaitan dengan aplikatornya mereka sendiri kan. Ini yang demo kemarin angkutan online. Dengan turunnya SK Gubernur tentang tarif, ada beberapa aplikator yang tidak mengikuti SK Gubernur tersebut. Aplikasi ini dari pihak Seperti Gojek, Shopee, apa itu. Kalau kemarin itu kan semua angkutan online. Jadi bukan kalau kaitan SSA. Bukan kaitan SSA. Kalau yang mohon maaf, kalau Gojek mau menyatakan keberatan, menurut saya karena tarif, tidak.
Karena coba lihat sekarang mapnya Gojek akan mengikuti SSA sudah. Berarti tarifnya mereka mengikuti SSA kan? Sudah menyesuaikan. Kalau kemarin agenda angkutan online itu kaitan dengan tarif, dengan kantor aplikator. Kan Gojek seperti Gojek nggak punya kantor di sini. Harusnya kalau mereka kecelakaan apa tidak ada bagaimana pengurusnya itu kan. Itu yang dia keluhkan ke pemerintah kabupaten. Adakah mediasi dengan pihak BPM? Sudah, kami melaksanakan rapat kemarin lusa dengan pihak forum komunikasi angkutan online itu sudah kami rapat teknis. Ada beberapa yang langkah yang kami lakukan bersama oleh mereka. Kemudian untuk ini Pak, masalah trotoar, kalau untuk di daerah Masjid itu memang tidak diadakan trotoar atau bagaimana ya Pak? Kembali lagi ke kewenangan Mbak ya. Iya. Kalau dari dinas perhubungan kan kalau trotoar itu di kewenangannya bukan di kami. Karena mungkin di sana memang jalannya memang sudah sempit ya. Kalaupun dilebarkan kanan kiri, kalau di Riau sudah rumah semua kan? Kalau Riau Sudah rumah semua. Kalau di Masjid yang kanan ada yang milik UNED, yang dipagar, gitu kan ya. Ini untuk trotoar di sekitar Jalan Jawa sampai Jalan Kalimantan, untuk nanti setelah dilakukan perbaikan supaya tidak digunakan untuk parkir, itu antisipasi mungkin dari itu bagaimana? Jadi memang parkir itu bisa dilakukan di badan jalan, di tepi jalan. Di jalan, terutama di jalan kabupaten. Jadi sebenarnya itu sudah benar secara undang-undang. Cuman kan seperti apa cara parkirnya, kemudian di sisi mana itu kan yang kemudian harus kita tidak lanjuti. Kalau di Jalan Jawa memang kalau dibuat parkir dua sisi itu memang sulit. Luas jalannya. Ya, karena luas jalannya sudah terbatas. Kalau di Jalan Kalimantan masih mungkin. Yang sekarang sering dikeluhkan kan sebenarnya karena ada, mohon maaf, ada PKL, kemudian yang parkir drive-thru gitu. Jadi setelah sudah jalannya dikurangi PKL, terus parkir lagi di depan PKL, begitu ya. Biasanya. Kalau yang lokasi resmi sudah saat ini sudah diberikan tanda marka itu untuk mobil itu diminta untuk parkirnya itu sejajar 0 derajat. Kalau motor ya mengikuti ruangnya lebih. Kan sudah diberikan marka ya. Iya. Ya, jadi kalau penataan kita rutin lakukan, cuma ya kita tidak menjangkau yang parkir di depannya PKL. Ada juga itu nanti yang punya ruko, terus dia punya sedikit luas lahan di depan rukonya, tapi untuk parkir kan harus melewati jalan. Ya, idealnya memang kalau punya tempat usaha harus punya parkiran yang begitu. Cuman kan kita sudah kadung banyak yang Berkembang. tidak punya dan untuk menyediakan ruang parkir dia harus merubah persilnya kan juga tidak bijaksana kalau kita paksakan. Jadi parkir badan jalan itu sebenarnya juga solusi, cuman diatur supaya tidak berdampak pada lalu lintas gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, saya ingin bertanya. Saya pernah baca berita pada tahun 2015 terkait PKL di bagian trotoar itu sudah ada sejak dulu, tapi mengapa inisiasi untuk melakukan penataannya itu baru saat ini? Kita jawab ya. Karena kalau PKL bukan kewenangan kami ya. Kalau PKL itu ada di yang menata itu ada dinas sendiri, yang menertibkan juga ada dinas sendiri. Kalau kami sebatas di lalu lintas, memang serba sulit sih kalau memang urusan perut memang seperti itu ya. Kalau PKL itu nanti yang mengelola dari dinas koperasi maupun gadis perindak pastinya. Sedangkan untuk penertiban perda, penegak perda itu ada di Satpol PP. Mungkin buat teman-teman itu yang tadi yang disampaikan perwakilan dari Yusuf ya terkait SSA yang tengah ramai di sekitar kita. Semoga kedepannya ini bisa beradaptasi, tapi berharapnya bisa bertahap perlahan-perlahan dan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung untuk banyak pihak, terutama ya pejalan kaki, yang mungkin kendaraan
dan lain sebagainya kayak trotoar itu tadi, terus penyeberangan jalan gitu. Terima kasih ya Bapak. Mungkin ada sesuatu yang saya sampaikan dulu sedikit. Silakan. Jadi saya sampaikan bahwa timeline-nya ke depan nanti sosialisasi uji coba SSA ini akan dilaksanakan sampai Desember. Insya Insya Allah. Allah 2 sesi, 2 sesi. tidak 24 jam kayak sekarang. Oh, ya. 2 sesi pagi jam 6 sampai jam 8, jam 4 sampai jam 6. Nah, Itu akan kami laksanakan sampai Desember selagi kita mencukupi sarana perlengkapan jalannya, marka, zebra cross, rambu. Nanti 2024 kita sosialisasikan kembali, kalau bisa kita laksanakan di 2024 setelah menyeluruh kemudian. jadi untuk pembangunan trotoarnya Itu yang kedua, timeline-nya yang pertama itu, yang kedua angkutan kawasan gratis akan dilaksanakan 2024. Lalu ada juga penataan PKL nanti bekerja sama dengan UNED nanti 2024. 2024. Lalu perbaikan trotoar akan dilaksanakan mulai 2022. Seperti itu tahapannya. Terima kasih Bapak untuk waktunya hadir kemarin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga adik-adik bisa memberikan edukasi ke masyarakat juga. Baik, terima kasih.